Ar-ruh mutajarridah. Ruh mutajarridah dia ada, jasadnya belum ada. Ruh mutajarridah ini Pak, ruh mutajarridah ini bisa tajassud kasuratiha wa ta'bad. Ruh mutajarridah dia bisa mengambil bentuk sesuai bentuk yang nanti dia lahir. Contoh, waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Nabi Musa, "A anta qulta ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israil?" Hai Muhammad, bukankah engkau yang berkata bahwa ulama-ulama umatku itu bagaikan nabi-nabi Bani Israil? Ini dialog Nabi Musa dengan Nabi Muhammad waktu Isra. Kemudian kata Nabi Muhammad, iya, aku berkata demikian bahwa ulamaku lebih itu bagaikan nabi-nabi Bani Israil. Kemudian kata Nabi Musa, coba kamu hadirkan ulama yang mana yang dia bagaikan nabi umatku, bagaikan nabi Bani Israil. Fa'akhdara ruha al-Ghazali. Lalu Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah supaya rohnya Imam Ghazali ditampilkan. Pada saat itu Imam Ghazali belum ada. Imam Ghazali lahir 450 Hijriyah kok. Sementara Isra wal Mi'raj udah lebih dulu, tahun Hijriyah belum ada. Itu 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Posisinya di Mekah. Lalu Nabi Muhammad SAW hadirkan ruh Al-Ghazali, ya Allah. Dihadirkan roh Imam Ghazali, watajassada watasakkalat bisurati kama surati di dunia. Lalu ruh itu berbentuk, bahkan rambutnya mirip rambut Imam Al-Ghazali waktu Imam Ghazali lahir. Jidatnya Imam Ghazalinya belum lahir, watasakkalat, ngebentuk itu ruh al-mutajarridah Imam Ghazali dia belum lahir. Ini kalau kita asah terus di dalam kita berzikir Pak. Fa'in lam takun taroh waqaf, diam, jangan terus ya kalau orang thariqah. Fa'in lam takun taroh berarti hati kita ada masalah. Memandang Allah tidak dengan kecintaan, tidak dengan mahabbah. Orang apabila tidak cinta tidak akan pernah bisa berangkat. Bapak kalau nggak cinta dengan Buya nggak pulang ke sini, betul? Apalagi ke Allah. Orang-orang thariqah bicara cinta, yang nggak punya cinta jangan main-main thariqah, udah syariat aja. Kenapa? Capek. Orang syariat cukup dapat pahala, orang thariqah ziyadah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Jangan hanya surga ya Allah, ridhomu. Bicara ridho harus cinta. Kemudian ruh al-Imam Al-Ghazali dihadirkan. Lalu roh itu sudah berbentuk seperti jasad Imam Al-Ghazali, wa tasakkalat bisurati. Lalu dialoglah Imam Al-Ghazali dengan Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan. Kemudian kata Nabi Musa, man anta? Siapa kamu? Imam Ghazali langsung ngejawab, ini namanya ruh apa? Ruh mutajar. Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. 3 kali Muhammad. Kemudian kata Nabi Musa, saya itu cuma nanya namamu, kenapa bapak sama kakekmu dibawa-bawa? Siapa namamu? Kenapa kakek? Bapak kok dibawa-bawa? Kata Imam Al-Ghazali, aku melakukan ini bukankah engkau ya Musa pernah juga ditanya oleh Allah, ma fi yaminika ya Musa? Tatkala Allah bertanya, apa di tangan kananmu itu hai Musa? Kenapa kamu jawabannya banyak banget? Allah cuma nanya di tangan kananmu itu apa? Kalau kamu jawab hiya asoya kan cukup, ini tongkat saya. Lalu jawaban kamu kan banyak banget di Al-Quran saya baca. Padahal Imam Ghazali belum lahir. Hiya asaya atawakka'u biha wa akhussu biha ala ghanami wa biha wa liya fiha ma'arib ukhra.
Allah cuma nanya ke satu kepada kamu, tapi jawaban kamu 3, hai Musa. Kaget Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa menjawab, saya ditanya satu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya jawab dengan 3 jawaban. Kenapa? Saya tahu bahwa Allah Maha tahu, masa nggak tahu tongkat Allah? Nanya-nanya tongkat segala. Ini adalah mahallul isti'nas. Orang kalau sedang bahagia Pak, itu omongan-omongan yang nggak penting juga suka ditanyain, bener. Orang kalau pacaran nih lagi seneng-seneng ya, bakyak diomongin, bakyak siapa itu? Apa urusannya ngomongin bakyak? Saking senengnya, makanya Buya sering menyampaikan berjinak-jinak dengan Allah. Orang kalau sudah bisa berjinak-jinak dengan Allah, maka dia akan lari dari manusia. Rasulullah sudah berjinak dengan Allah, maka dia tinggalkan Mekah. Rasulullah sudah berjinak dengan Allah, di Isra Mi'rajkan. Seorang wali bisa berjinak dengan Allah, maka ruhnya ada di atas sekalipun badannya menyatu dengan istrinya. Allah. Orang kalau sudah berjinak dengan Allah, badannya duduk dengan kita, hatinya sedang muhadasah, mukhalafah sama Allah. Wahadihi al-hiyabil adwanat wal ahwa. Ini dirasakan dengan rasa hati dan tingkah dan adanya pendidikan seorang muslim. Saya cerita tentang saya. Mungkin kalau Bapak terlalu dekat dengan Buya kali ya, saya tidak tahu bagaimana rindunya saya dengan Buya setelah sholat maghrib. Saya beristighnas dulu dengan Allah, meminta izin sampai saya bisa merasakan. Nanti kita terangkan pada ruh berikutnya, ruh mursyid itu bisa hadir. Sebab ruh tadi ada 3. Bagaimana ruh bisa hadir di guru kita, baik yang sudah meninggal atau yang masih ada, bisa hadir. Karena bagian-bagian ruh tadi. Makanya kenapa yang jauh kadang-kadang akhlaknya lebih bagus, karena dia membutuhkan kesungguhan yang sebenarnya dan meletakkan ruh pada pintu ridho Allah. Sehingga tatkala dia berhadrat kepada gurunya, seakan menyatu dengan gurunya. Tatkala dia bertemu dengan gurunya, enggak berani untuk mendekat. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda enak, dekat, datang aja sholat berjamaah di belakang Buya. Kita yang jauh ini itu harus berrobitoh. Dan robitoh hubungannya adalah ruh. Tanpa ruh manusia tidak ada. Tanpa ruh manusia bangke. Jangan-jangan kita yang punya ruh, tapi di mata Allah kita sebenarnya bangke, hadirin rahimakumullah. Karena ruh kita jarang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya berhubungan dengan dunia dan dunia dan dunia. Kemudian Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam menjawab bahwa itu adalah hiburanku dengan Allah dan saya merasa nikmat. Mahalul itnab kalau di dalam ilmu balaghah, sebab ada itnab, ada musawah, ada qasar. Selesai, nggak harus ngomong-ngomong bayan, kita ngomong thariqah aja udah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kata Nabi Musa, ini aku terhibur dengan mukalamah sama Allah, sehingga aku tempatnya ini tempat itnab, ngomong banyak. Kata Imam Al-Ghazali, aku pun sama. Tatkala engkau bertanya kepada aku siapa namaku dan aku senang ngobrol dengan kamu hai Musa, maka aku jawab bapak dan kakekku. Apakah itu salah? Musa kaget, kok bisa tahu ini Ghazali ya? Padahal belum lahir ini anak. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat itu menekan pundaknya Imam Al-Ghazali dengan tongkat beliau, ditekan. Lima la ru'aital adab ya Al-Ghazali, kenapa kamu tidak menjaga adabmu hai Ghazali? Ini pundaknya ditekan sama Rasulullah pakai tongkat. Maka tatkala Imam Ghazali lahir, lalu ditanya, kenapa pundakmu hitam ya Ghazali? Ini adalah bekas tongkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.